Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello penonton di Hari Ayu. Biasanya kalau misalkan podcastnya sendiri, ini saya lagi berdua sama Yeti Nurianti, bisa dipanggil nama udaranya Yeti Twinkle. Oh Yeti itu dulu waktu Twinkle. masih zaman ya ababil gitu ya. Oh gitu, zaman ababil. Zaman jahil, bukan Iya. zaman jahil. Abil. Oh, abil. Kok jadi ababil burung kali ya? Oke deh. Nah, karena hari ini kita kedatangan Mbak Yeti gitu kan ya, dan hari ini pasti banyak hal yang mau kita bahas gitu ya, seputaran dengan seputaran tentang permasalahan sekarang kayak gitu kan ya. Nah, kira-kira kita membahas apa nih Mbak Yeti? Lagi pengen banget tuh ngangkat tema tentang kurangin insecure, banyakin bersyukur. Wih, kayak gini jadi ingat filmnya I'm Perfect lah ya. Yang kalau misalkan aku nonton I'm Perfect itu yang paling aku ingat itu adalah apa yang ajari aku untuk mencintai ketidaksempurnaanmu, Masya Allah. Jadi benar-benar mensyukuri apa yang ada gitu Iya. ya. Kalau orang tuh mencintai sempurna, kalau dia itu malahan sudah terlanjur untuk mencintai ketidaksempurnaan. Masya Allah. Oke, kita mulai dari mana nih Mbak? Mungkin kita bahas ya, biasanya orang itu kenapa sih sampai ada di titik insecure. Oke, kenapa ya begitu? Kira-kira apa tuh? Aku pernah kok di titik insecure kayak gitu kan, tapi ya aku juga bingung itu dari mana gitu. Biasanya tuh dari lingkungan sekitar, ya nggak sih? Iya betul. Sebenarnya kalau kita insecure untuk hal-hal yang baik, misalnya ada orang yang misalnya pintar mengaji, hafal Al-Quran 30 juz, terus kita insecure. Ih kok dia bisa ya menghafal Quran, saya kok belum bisa. Nah itu nggak apa-apa insecure yang begitu, tapi kan kita jadi termotivasi. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang gimana ya, ada orang yang lebih cantik terus kita insecure, ada orang mukanya bersih, orang tinggi, terus kita nggak tinggi banget, ya kan, ya semampai lah ya, semeter tak sampai gitu kan, terus kita jadi insecure, terus jadi nggak percaya diri, terus jadi ngerasa aduh kok kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak punya potensi apa-apa. Padahal nggak gitu kan seharusnya Mbak Ayu. Menurut Mbak Ayu gimana seharusnya? Jadi kalau misalkan seperti itu, sebenarnya kebanyakan dari orang itu tuh dia seperti membelenggu dirinya sendiri ya. Jadi dia tuh kayak mengunci kakinya dengan rantai gitu. Kayak gajah dikasih rantai kakinya, padahal rantai itu lebih kecil daripada dia, tapi dia berusaha tidak bisa kemana-mana. Iya. Karena dia merasa bahwasannya dia diikat gitu kan. Padahal ya bisa aja tuh dia lari ke sana ke sini. Artinya tuh kan karena hal kecil itu bisa membuat kita tuh terpenjara kayak gitu kan ya. Nah, Membatasi ruang gerak sendiri ya. Betul. Nah, makanya dari itu kayaknya kalau misalkan hari ini mungkin kita membahas gimana caranya biar insecure jadi bersyukur gitu kan ya. Iya benar, kurangin insecure, jadi kita banyakin bersyukur. Oke, tadi pertanyaan Mbak Yeti apa? Gimana sih? Gimana tadi lupa ya? Aduh, kita jadi lupa nih teman-teman. Kita lupa. Dia jadi lupa, kita amnesia, tolong kamera. Efek nih guys. Ya, biasanya tuh kenapa orang sampai ada titik itu kan, gitu kan. Terus kemudian kalau menurut Mbak Ayu tuh gimana solusinya supaya yang punya rasa seperti itu gitu kan kembali tersadarkan untuk tidak seperti itu, untuk tidak insecure. Oke, kok hari ini lo yang jadi MC ya? Biasanya kan gue MC-in lo. Ini gimana sih channel gue? Kenapa gue yang jadi dikulik? Gimana ini? Ya karena kita kan saling tanya jawab Q&A. Oke, baik. Nanti kita Q&A lagi ya. Nanti gue tanya lu juga kayak gitu. Biasanya insecure itu muncul itu benar-benar yang dari lingkaran kecil kita ya Mbak ya. Bisa jadi dari lingkungan, dari keluarga kayak gitu. Apalagi biasanya itu tuh orang terdekat kita yang sebenarnya bisa membuat diri kita tuh insecure. Iya benar. Bisa jadi misalkan contoh kalau misalkan sekarang tuh kebanyakan body shaming Body gitu shaming kan ya. terus ngebanding-bandingin. Iya. Biasanya dari keluarga kita malahan yang basing-basing tanpa tanpa memikirkan perasaan. Betul. Jadi sampai pada akhirnya itu ya namanya
perkataan itu tuh selalu masuk ke perasaan, kayak Benar, gitu. Perasaan iya. masuk ke pikiran dan itu berbuah kepada tindakan terus menerus dan jadinya tuh kayak tumpukan emosi kayak gitu. Iya, Nah jadinya ketika tumpukan emosi itu sudah jadi banyak, ya you know lah, lemak aja kalau lu timbun jadinya ya tahu sendiri kayak gitu kan. Dan kita pun kalau mau memangkas semua lemak itu harus apa? Harus olahraga, dibakar. Benar. Nah gitu juga cara solusi untuk menghapus insecure dalam diri itu. Jadi kita harus bisa memangkas itu dengan apa? Pertama gini, kita lihat deh kira-kira insecure-nya gara-gara apa kayak gitu. Misalkan insecure gara-gara kita diomongin pendek ya kata Mbak Yeti tadi. Ya sekarang gini, emang salah sama pendek gitu? Kita harus punya kesadaran diri, emang ada yang salah dengan pendek kayak gitu. Terus apakah ada hal yang wah dari orang yang tinggi gitu? Nah, jadi kita harus bisa melihat, memang orang pendek nggak bisa melakukan apa-apa, nggak juga gitu Nggak kan? juga. Bahkan dia bisa lebih hebat. Benar. Gitu. Bahkan banyak yang kita temukan malahan orang yang dengan yang ibarat kata dia nggak sempurna, malah dia punya ibarat kata Allah kasih keajaibannya yang luar biasa, misalkan dia hafal Quran dan segala macem kayak gitu kan ya Mbak. Mungkin bisa dilakukan dengan pengalihan diri. Anda harus bisa menjadi lebih baik gitu. Iya. Kalau misalkan gini Mbak, kalau menurut Mbak Yeti nih ya, kan orang kadang insecure ya, dia ngerasa diri dia nggak bisa nih kayak gitu. Nah kira-kira menurut Mbak Yeti, kalau aku tadi kan gimana caranya memangkas itu jadi hal yang lebih baik lagi kayak gitu. Kalau menurut Mbak Yeti daripada itu harusnya ngapain Mbak? Ketika kita tumbuh rasa insecure ya yang pasti yang pertama bener sih, kenapa kita langsung daripada insecure lebih baik banyak bersyukur. Ketika kita ngerasa insecure, coba kita mencoba melihat ke bawah. Banyak yang maaf ngomongnya, ketika kita mungkin perkaranya hanya pendek misalnya gitu, kita lihat banyak yang kita walaupun pendek tapi kita sempurna, punya tubuh yang sempurna, kita punya tangan, kaki, semua organ tubuh lengkap, penglihatan, pendengaran sempurna. Artinya kan di luar sana banyak yang maaf ngomongnya, misalnya ada yang tunarungu, tunawicara. Nah ketika kita memikirkan orang-orang yang di bawah kita, itu kita akan merasa menjadi bersyukur, yang oh masya Allah, jadi Allah tuh sebenarnya memberikan kita tuh cobaan tuh nggak ngelebihi dari batas kemampuan kita. Jadi kita tuh benar-benar harus mensyukuri, harus kita tuh ngaca, benar-benar kita tuh ngaca di depan cermin bahwa kita tuh nggak punya kekurangan apapun. Misalnya dari fisik yang kita sehat, lengkap, pendengaran, penglihatan, itu benar-benar kita harus pikirin. Jadi ketika dibandingin masalah fisik nih, body shaming atau badan gendut atau apa, selagi kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak merugikan orang lain, ya tetap on the track aja, tetap berpositif thinking, ya kan, tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi benar-benar kalau aku sih sampai punya prinsip gini, abaikan mereka yang meremehkanmu, uruslah dirimu biar Tuhan yang mengurus mereka. Wah itu benar. Apalagi kalau misalkan perihalnya masih dunia ya Mbak Yeti ya. Jadi kita ya contoh aja deh, kebanyakan insecure itu pasti pada fisik kayak gitu. Iya benar. Nah sekarang gini, kita ubah pola pikir kita, jangan sampai kita melihat yang lebih baik itu malah kita minder gitu. Ayo dong ubah pola pikirnya, kalau misalkan ngelihat yang lebih baik itu malahan itu jadi pacuan kita. Benar, gitu kan, termotivasi. Ya sekarang pola pikirnya diganti gini, kalau misalkan dia yang cantik aja masih mau merubah dirinya, olahraga, masih mau jadi lebih cantik, masa iya kita yang ngelihat malah minder? Harusnya kan kita semakin termotivasi. Nah ubah dari pola pikir itu aja deh kayak gitu. Nah ini masalah fisik. Kalau masalah pintar atau masalah karir atau apa kayak gitu, ya Anda memang dalam hidup ini perlu role model dalam segala hal ya Mbak. Dalam spiritual, dalam karir, dalam apa lagi dalam semua aspek. Dalam semua aspek itu kita perlu role model memang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu punya role model yang baik kayak gitu, jadi kalian tuh bisa mengikuti kayak gitu. Ya namanya juga kan ada yang namanya amati, tiru, modifikasi, atau ATP, amati, tiru, plek, wow kayak gitu kan. Tapi nggak bisa juga kalian meniru dengan plek kayak gitu, karena ATM lah ya. ATM aja, amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Kayak contoh misalkan ya Mbak, contoh aja ya kita ya,
aku pun dulu seorang yang pemalu kayak gitu ya, nggak pede, apalagi untuk ngobrol yang seperti ini sangat tidak pede. Cuman kita tuh harus punya role model. Role modelnya aku lihat apa? Aku lihat Dian Sastro. Jadi Dian Sastro itu ketika dia berbicara, dia tuh memang dia tuh kayak punya punya karismanya tersendiri keluar kayak gitu, dan energi ya, energinya yang keluar sehingga itu nancep ke yang pendengarnya kayak gitu. Nah di situ ini karena aku nggak pedean, jadi role model aku Dian Sastro kayak gitu. Nah teman-teman bisa tuh lihat role model yang sosok lain, benar, mencari mau dijadiin role model. Iya, mencari sosok yang menjadikan role model. Nah kalau Mbak Yeti sendiri, kira-kira role modelnya Mbak Yeti siapa sih? Kalau aku sih belum kayak artis gitu, nggak ada sih. Iya, jangan artis. Ya. Kalau gue ini kan emang agak-agak. Kalau dulu sih pas zaman di kampus ya, zaman di kampus itu bener-bener ngelihat kayak cutting gitu kan. Ketika kayak misalnya ikut latihan kepemimpinan gitu kan, atau di BEM atau di apa, itu ngelihat senior itu yang bener-bener public speakingnya itu bagus banget gitu. Bisa sampai heran tuh yang Masya Allah kok bisa ya ngomong di depan orang banyak, terus bener-bener nggak ada dredeg-dredegnya gitu. Terus pembawaannya itu enak banget. Di situ sih kayak yang sometime atau someday gue yang di depan nggak grogi deh, bisa kayak kakak itu. Jadi yang bener-bener kayak menanamkan ke diri tuh suatu hari saya bisa kayak mereka gitu. Kakak yang mana nih? Ya kan biasanya banyak tuh kakak-kakak senior yang ketika menyampaikan materi atau memotivasi adik-adiknya itu bener-bener banyak sih kakak cutting yang bener-bener di senior di beberapa organisasi itu yang public speakingnya Masya Allah keren, dan itu bener-bener memotivasi banget lah gitu. Oke, kita sudah membahas terkait tadi ya timbulnya insecure, terus itu kita harus ngapain langkah awalnya biar kita tidak insecure, dan Mbak Yati pun sudah banyak menjawab itu kayak gitu. Sampai pada akhirnya kita menemukan juga teman-teman harus punya yang namanya role model. Nah, terus kita membahas apa lagi nih Mbak kira-kira? Biasanya kalau orang sudah punya rasa insecure, itu selain kita harus banyak bersyukur, itu kita juga harus berpositive thinking. Ya, harus berpikir yang baik-baik ya teman-teman. Jadi maksudnya jangan langsung berpikirnya minder, terus udah gitu kecewa sama pemberian Tuhan, kan nggak boleh banget gitu kan. Jadi benar-benar ketika yang sudah cantik saja dia tetap olahraga, kata Mbak Ayu tadi kan, itu sudah salah satu cara bersyukur dia. Betul, kan cara itu. bersyukur Cara dia menjaga, merawat apa yang sudah Allah kasih, benar. Nah, apalagi kita yang ya misalnya biasa-biasa aja gitu. Nah, apalagi kita yang biasa-biasa aja, kita harus lebih menghargai, lebih bersyukur. Jadi kita harus merawat tubuh kita. Jadi buat teman-teman yang memang sudah bekerja dan Allah kasih rezeki lebih, itu jangan sungkan, jangan segan untuk merawat muka, example skincare atau apa, itu nggak apa-apa kok. Itu benar-benar cara kita bersyukur untuk menjaga apa yang sudah Allah kasih. Itu boleh banget ya Mbak Ayu ya. Apalagi dikasih rezeki yang lebih juga untuk investasi leher ke atasnya. Betul. Jadi gitu nggak cuman fisik, kita juga harus ngilmu ya, harus ngisi ini nih isi kepala deh supaya lebih banyak ilmu, banyak pengetahuan gitu. Karena sejatinya kalau misalkan kita banyak hal yang kita ketahui itu kita tuh bisa cakrawala kita tuh jadi luas kayak gitu. Bahkan jadi aku open minded ya. Jadi itu aku merasakan bahwasannya ketika aku banyak belajar dari orang gitu. Oh iya ya, kenapa kita harus insecure kayak gitu? Karena sebenarnya kita tuh bisa melakukan segala hal. Asal satu kita mau belajar. Bener, gitu. Kemauan ya. Kemauan kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan berbicara tentang kepositifan diri, lihat di konten sebelumnya itu ada membahas tentang positif ya, berpikir positif ya. Gimana caranya bisa make sense gitu antara pikiran sama hati kayak gitu. Karena kebanyakan dari kita tuh karena pikiran sama hati nggak sama, jadinya berantem kan mereka. Nah tapi kalau misalnya kita udah bisa bersahabat dengan kedua itu, sebenarnya ya udah kita tuh bisa aman, damai kayak gitu. Ngalirnya itu ya yang baik-baik ya jadinya ya. Betul. Jadi
daripada kita sibuk insecure, mending kita bersyukur. Dari bersyukur itu kita bisa melakukan segala hal dan itu bisa menjadi sesuatu. Iya, betul banget. Kira-kira bukan kira-kira lagi, kayaknya ini udah di penghujung ya Mbak, karena udah cukup agak agak lama juga ini. Nah, aku mau ini deh, mau minta bukan tips and tricks tapi ya lebih kepada intisari dari pembicaraan kita malam ini, atau pesan cintanya dari Mbak Yeti. Pesan cintanya buat semua teman-teman pendengar, supaya kita kurangin insecure, banyakin bersyukur. Yang pertama adalah cintai diri sendiri. Yang pertama cintai diri sendiri, syukuri apa yang sudah Allah berikan. Terus yang kedua, jaga kan kita sudah mencintai diri sendiri. Kemudian yang kedua, jaga apa yang sudah Allah kasih. Dari mulai fisik kita, kemudian kebahagiaan kita, kehidupan kita, itu semua harus dijaga dengan baik. Terus yang ketiga, banyak berdoa supaya Allah kasih kita pikiran yang positif, terus lingkungan yang baik gitu. Jadi supaya kita mengurangin insecure dan menjadi banyak bersyukur. Tuh. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus banyakin doa teman-teman, karena you are what you pray. Kamu adalah apa yang kamu doakan. Betul. Kayak gitu, dan semua akan balik lagi ke dirimu sendiri. Dan terima kasih nih Mbak, hari ini sudah membersamai aku dalam Diary Podcast Ayu, dan kita membahas terkait dari insecure jadi bersyukur. Oke, mungkin sampai sini aja obrolan kami di sini. Dan saya Ayu, saya Yeti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.